Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini izinkan saya Daniel Rusyid untuk mempresentasikan hasil mini riset mengenai radikalisme agama dan terorisme global, sebuah studi terhadap konstruksi pemberitaan kasus penembakan 2 masjid di Selandia Baru. Mungkin sebagian dari kita masih ingat dengan peristiwa 9/11 di World Trade Center New York, Amerika Serikat, dan Bali bombing tahun 2002 dan 2003 di Indonesia. Bagaimana media menyoroti kedua peristiwa itu hingga kemudian bergulir menjadi diskursus publik tidak hanya nasional namun juga dalam lingkup global, dan bagaimana kedua peristiwa nahas tersebut menjadi sebuah stage, sebuah panggung bagi Usama bin Laden maupun Amrozi CS yang seiring bergulirnya waktu kemudian menciptakan apa yang kita kenal dengan Islamofobia atau kekhawatiran atau ketakutan terhadap perkembangan Islam di berbagai belahan dunia. Kita akan menyoroti bagaimana kasus serupa sebuah kejahatan kemanusiaan, sebuah tindak terorisme terjadi pada Jumat 15 Maret 2019. Seorang warga Australia bernama Brenton Tarrant, 28 tahun, melakukan penembakan brutal di 2 masjid di Christchurch, Selandia Baru, yaitu Masjid An-Nur dan Linwood Islamic Center, di mana peristiwa tersebut menewaskan 51 orang termasuk 5 tahun anak perempuan dan laki-laki berumur 3 tahun yang dikabarkan saat itu anak itu sedang berusaha mendekati kaki ayahnya, kemudian ditembak di bagian kepalanya oleh sang teroris. Kemudian pembantaian itu juga melukai 50 orang lainnya. Dalam peristiwa penembakan brutal itu, Tarrant menggunakan 5 senjata Dari 5 senjata yang 2 diantaranya semi otomatis atau yang kita kenal dengan senjata serbu dalam militer, yang dia peroleh secara legal pada tahun 2017. Kemudian Tarrant menulis sebuah manifesto kurang lebih 37 halaman yang ia beri judul The Great Replacement. Kemudian ia mengirimkan manifesto tersebut melalui email ke kantor Perdana Menteri Jacinda Ardern, para politisi, beberapa kantor media beberapa menit sebelum sang teroris melakukan tindakan kejinya tersebut. Kemudian Tarrant juga menayangkan penembakan terhadap jamaah sholat Jumat di 2 masjid itu secara live streaming melalui Facebook. Nah, kita akan coba melihat bagaimana media mengkonstruksi reportase mereka yang kita lihat tanpa mengatribusikan tanpa atribusi religius Padahal kita melihat manifesto yang ia tulis itu sangat syarat dengan dogma-dogma atau dengan doktrin teologis. Kemudian bagaimana New Zealand Herald, Otago Daily Times, Staff, dan Guardian membingkai reportase itu untuk mengusung agenda setting media yang sejalan dengan agenda pemerintahan Selandia Baru yaitu melepas bingkai teologis yang coba dibangun oleh pelaku, kemudian mengalihkan fokus pada hal yang lebih strategis solutif dan konstruktif. Metode penelitian ini merupakan studi dokumentasi dengan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan content analysis. Sedangkan objek yang dikaji berupa artikel berita terkait penembakan 2 masjid di Christchurch yang dimuat di New Zealand Herald, Otago Daily Times, Staff, dan The Guardian. Jadi untuk informasi, New Zealand Herald, Otago, dan Staff ini merupakan di antara media-media nasional di Selandia Baru yang paling populer Adapun landasan teoritis yang digunakan untuk kajian adalah agenda setting
yang diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw tahun 1968 ya, dan media framing Goffman yang dikenalkan oleh Erving Goffman pada 1974. Nah, kita melihat dalam agenda setting misalnya dua core assumption yang kita kenal ya dalam agenda setting itu adalah pertama, media tidak mencerminkan realitas, namun media menyaring dan membentuk realitasnya. Kemudian konsentrasi media pada beberapa isu dan subjek membuat publik menganggap isu tersebut lebih penting daripada isu-isu lainnya. Sejalan dengan itu, ada banyak sekali pendapat yang menyatakan bahwa media framing itu adalah second level ya of agenda setting traditions. Ya, kita melihat juga ada kesamaan paradigmatik ya dalam media framing. Misalnya dikatakan media memilih topik yang akan diwartakan serta memutuskan bagaimana topik tersebut disajikan. Kemudian halayak menafsirkan informasi melalui bingkai mereka sendiri. Kemudian bingkai tersebut diperkuat setiap kali ditonjolkan, baik secara positif atau negatif. Kemudian media framing adalah proses yang bersifat sistematis dan berkelanjutan. Ada juga yang berpendapat lebih simplistis ya, dalam agenda setting itu adalah menawarkan sesuatu itu yang lebih berorientasi pada konten ya, what to think about, sedangkan media framing lebih pada struktur pesan atau how to think about gitu. Ya, beberapa studi telah dilakukan terkait dengan peristiwa penembakan brutal ya di dua masjid Christchurch. Di antaranya Palmer, Jenkins, Cunningham, dan Bell tahun 2020. Bagaimana misalnya peneliti dalam studi mereka yang bertajuk The Christchurch Mosque Shooting, the Media and Subsequent Gun Control Reform in New Zealand, a Descriptive Analysis, itu menyimpulkan ya bahwa banyak sekali ya reportase yang dibuat ya. Bahkan reportase yang dibuat terkait dengan penembakan ini mengalahkan tema atau topik lainnya ya di Selandia Baru. Dan dari penelaahan peneliti dalam kajian mereka ditemukan 5 tema utama ya. Pertama, bagaimana misalnya media membiarkan penembak itu nameless dan faceless ya, sebagaimana diharapkan oleh Jacinda Ardern. Kemudian bagaimana pesan-pesan yang didapatkan itu lebih fokus terhadap korban secara empati ya. Kemudian telaah terhadap pihak-pihak yang bersalah, tuntutan untuk pengendalian senjata api, dan terakhir bagaimana medsos itu seharusnya lebih bertanggung jawab. Kemudian studi lain dilakukan oleh Ellis dan Muller ya tahun 2020 dengan studi berjudul The Proximity Filter, The Effect of Distance on Media Coverage of the Christchurch Mosque Attacks. Hampir sebangun juga dengan penelitian sebelumnya. Di sini dikatakan bahwa ada sebuah efek ya, proximitas kultural dan geografis ya, terhadap reportase yang dikonstruksi oleh media. Bagaimana misalnya media-media di Selandia Baru itu lebih empatik ya, dan berfokus pada korban itu karena ada semacam they are us ya, they are us effect sebagaimana digulirkan oleh Prime Minister Ardern. Adapun 118 artikel di Australia itu lebih menonjolkan ya motif teroris karena kebetulan Tarrant ini adalah warga negara Australia. Kemudian studi ketiga dilakukan oleh Crothers dan O'Brien tahun 2020 dalam studi mereka berjudul The Context of the Christchurch Terror Attack, Social Science Perspective. Jadi dalam kajian ya, dalam studi yang dilakukan ini menyimpulkan bahwa efek ya dari pemberitaan exposure media ya itu terkait dengan penembakan itu memunculkan sebuah ini ya tuntutan dari publik. Yang pertama misalnya publik menuntut agar adanya peningkatan sumber daya yang ada ya untuk mengendalikan arus white supremacy yang berkembang.
Kemudian mayoritas publik setuju agar medsos lebih take responsibilities. Kemudian hampir seluruh warga menolak kemungkinan memperoleh senjata militer atau semi militer secara legal. Yang kita tahu di Selandia Baru itu sangat loose ya, sangat bebas ya untuk dulu untuk memiliki senjata api. Kemudian sebagian warga merasa diri mereka terancam pasca peristiwa penembakan. Adapun kajian yang saya lakukan adalah saya coba untuk mengkaji beberapa reportase secara individual ya dengan pendekatan induktif. Jadi bagaimana NZ Herald, Ottawa Daily Times, Staff, dan The Guardian itu coba membingkai reportase untuk mengusung agenda setting masing-masing media terkait dengan peristiwa penembakan. Nah, adapun hasil dari pembahasan yang mini riset yang dilakukan itu saya menemukannya dalam reportase New Zealand Herald dengan judul Selandia Baru mengalami hari paling kelam dengan tewasnya 51 orang dalam penembakan di Masjid Christchurch. Nah, itu tampak sekali bagaimana reportase NZ Herald itu memberikan saliensi ya terhadap agility, ketangkasan ya, ke responsifnya atau ke agility dari Prime Minister Ardern untuk merespons ya, memberikan respons terhadap mengadres media dan merespon peristiwa yang belum pernah terjadi dan sangat ekstrim tersebut. Kemudian yang kedua, pesan yang digulirkan oleh Perdana Menteri itu sangat swift dan unifying ya, sangat cepat ya dan sangat mempersatukan ya. Kita tidak menemukan unsur-unsur yang sifatnya sentimen rasis atau agama ya dalam pesan yang di reportase yang ditulis dalam NZ Herald. Kemudian yang ketiga, sejalan dengan arahannya Ardern, itu NZ Herald tidak memberikan stage ya, atau tidak memberikan notoriety, tidak memberikan apa yang diinginkan dari si pelaku teroris ini, bahkan penyebutan nama pun tidak ada. Nah, kemudian dari hasil reportase Ottawa Daily Times, kita melihat agak unik juga karena dalam reportase ODT ini sangat investigatif ya, dan quote unquote menyapu berbagai pihak yang impacted profiles ya, yang orang-orang yang kemudian terkena dampak dari peristiwa yang keji tersebut gitu. Bagaimana misalnya seorang perawat, seorang dokter gigi dengan pasiennya yang terjebak ya karena ada sirine polisi, kemudian ada lockdown kota lain sebagainya. Bagaimana misalnya pemain kriket dari Bangladesh kaget ya dengan kejadian yang luar biasa tersebut gitu, dan banyak sekali termasuk korban-korban ya. Di situ dikatakan seorang korban yang melewati jenazah yang kemudian ditembak, berusaha untuk keluar dan lain sebagainya. Jadi luar biasa ya, investigasi yang sangat baik ya oleh ODT. Kemudian yang kedua, kita melihat juga di sini ada semacam komunikator framing ya. Bagaimana misalnya media mencoba menentukan ya komunikator atau narasumber yang kemudian akan memberikan diskursus yang sifatnya konstruktif ya dan solutif. Kita tidak melihat misalnya ODT itu memberikan panggung ya kepada misalnya politisi yang quote unquote sayap kanan ya, ultra konservatif misalnya, atau mereka yang terindikasi pro dengan white supremacy gitu dan sebagainya. Jadi di sini kita hanya melihat misalnya bagaimana yang menjadi narasumber dalam media ini adalah pihak berwenang ya, kepolisian, kemudian kesehatan, termasuk Perdana Menteri, yang semua pesan yang digulirkan itu sangat unifying ya, sangat pacifying juga gitu dalam hal respons terhadap peristiwa yang keji tersebut. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan pelaku ya, itu sangat
sangat sangat sangat simply diungkapkan dengan sederhana saja bahwa pelaku itu adalah musuhnya kemanusiaan gitu ya. Jadi yang dia lawan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang universal, dan jelas-jelas dia merupakan seorang teroris gitu. Kemudian yang ketiga pun dalam staff ya, staff yang membawahi berbagai media kenamaan juga di Selandia Baru, itu menarik ya karena staff sangat cermat. Jadi dalam reportase yang kemudian digulirkan ya dengan judul Prime Minister Ardern tadi ya mengatakan kepada Donald Trump, kirim cinta kepada Muslim setelah penembakan masjid. Jadi dalam reportase staff itu media coba untuk memberikan sebuah gambaran positioning yang diametral antara Jacinda Ardern versus Trump ya dalam kaitannya dengan white supremacy. Jadi pertanyaan yang diajukan pun dijawab ya oleh Trump bahwa ini tidak ada kaitannya dengan berkembangnya paham white supremacy gitu ya. Jadi kekeh Trump pada posisinya itu, sedangkan Ardern menyatakan bahwa memang sedang ada sentimen yang berkembang gitu ya terkait dengan tadi ya berkembangnya white supremacy dan tadi Islamofobia gitu. Sehingga di sini Ardern ingin coba menetralkan, ingin coba mengetuk ya hatinya Trump yang sebelumnya kita lihat juga di berbagai media internasional. Jadi retorika politiknya Trump itu sangat bernuansa ya Islamofobik gitu. Misalnya ada wacana yang digulirkan semua beberapa masjid itu harus di track gitu ya, di Muslim and most should be tracked gitu di US. Kemudian ada travel ban bagi warga-warga Muslim dan sebagainya. Jadi kemudian ada juga diskursus ya Islam hates us yang digulirkan oleh Trump gitu. Jadi Jacinda coba memanfaatkan momentum ini untuk mengetuk ya hatinya Trump untuk pesan rekonsiliasi gitu ya, agar tidak lagi menggulirkan diskursus atau wacana yang Islamofobik. Kemudian yang keempat, dalam reportase The Guardian itu dalam reportasenya yang berjudul PM Selandia Baru bersumpah ya vows untuk memperketat undang-undang pengendalian senjata setelah serangan Christchurch. Kalau yang keempat ini sifatnya sangat tangible ya, sangat objektif sekali gitu ya, dan sangat terukur gitu. Jadi bagaimana misalnya bahkan ini digulirkan 4 jam ya, termasuk yang awal-awal ya 4 jam pasca peristiwa itu yang dituntut dalam reportase ini adalah gun control reform yang jelas-jelas di sini Selandia Baru sangat kurang baik ya, sangat buruk regulasinya terkait dengan senjata api peristiwa ini. Misalnya bagaimana senjata semi militer bisa didapatkan oleh anak berusia 16 tahun ya dan dibeli secara online. Syaratnya hanya mendapatkan lisensi dini lain sebagainya lah. Itu jelas membutuhkan sebuah reformasi sistem, reformasi regulasi. Kemudian yang kedua adalah pesan-pesan yang sifatnya unifying ya, yang pesan-pesan persatuan yang digulirkan kemudian diwartakan oleh reportase. Nah, di sini kita melihat bagaimana kesamaan NZ Herald, ODT, Staff, dan The Guardian itu dalam konteks agenda setting media sejalan dengan ekspektasinya Prime Minister Ardern ya, yaitu tidak menjadikan peristiwa penembakan 2 masjid di Christchurch sebagai ruang publikasi bagi teroris ya. Sangat berbeda sekali ya, jomplang dengan tadi ya di saat 9/11 dengan Osama bin Laden, kemudian Bali bombings dengan Amrozi dan sebagainya. Justru dalam Christchurch ini jangan sampai peristiwa ini menjadi ruang publikasi bagi teroris. Kemudian yang kedua, bahwa kekerasan yang melampaui batas tersebut merupakan tindak terorisme murni oleh individu yang memiliki pemikiran ekstrem yang tak sejalan dengan budaya Selandia Baru dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Nah, yang ketiga ini alih-alih berfokus pada dimensi teologis dan afiliasi ideologis pelaku, masing-masing media lebih memilih untuk membingkai pemberitaan mereka untuk tujuan yang lebih solutif dan konstruktif, yaitu membangun solidaritas sosial dan resiliensi nasional, perbaikan regulasi senjata api,
dan tuntutan agar media sosial lebih bertanggung jawab atas konten siarannya. Ya, jadi kita melihat paling tidak 2 tahun pasca penembakan ya. Sebelumnya pernah terjadi juga sebenarnya Muslim yang serangan Muslim yang dianggap serangan teroris ya oleh seorang beragama Islam di Selandia Baru. Namun pemerintah juga menggunakan ya strategi dan kacamata yang sama sehingga tidak menciptakan sebuah diskursus ya Islamofobik atau sekarang ini tidak juga menciptakan sebuah nuansa perang antar agama gitu ya. Nah, itu penting ya untuk menjadi pembelajaran. Jadi paper ini mungkin perlu juga dikembangkan secara paralel dengan menyoroti kasus pemberitaan terorisme di Indonesia yang masih syarat ya dengan atribusi religius. Paling tidak setiap kali ada pemberitaan terorisme selalu dikaitkan dengan radikalisme Islam atau Islam radikal dan sebagainya ya, sehingga menimbulkan sikap prejudice di antara masyarakat. Diharapkan model reportase terorisme di Selandia Baru dapat menjadi pelajaran bagi pemangku kebijakan termasuk para praktisi media di Indonesia. Ya, terakhir duka cita tentu kita sampaikan kepada para korban. Semoga mereka yang telah wafat ya diberikan jannahnya yang terbaik, dijadikan syuhada fisabilillah. Kemudian seluruh keluarga diberikan ketabahan ya melepas kepergian mereka yang tercinta. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.